Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek coaching kali ini, saya sendiri Siti Tarmilah akan berperan sebagai pengamat dan teman saya Riri Rianti sebagai coach dan Pak Ristu Rustandi sebagai coachee. Dalam kegiatan praktik coaching kali ini akan terjadi 3 kegiatan, yaitu pra-observasi yang akan membahas tentang pedoman observasi, observasi mencatat hal-hal penting dari kegiatan coaching, dan pasca observasi akan membahas refleksi kegiatan coaching. Nah, Bu Riri, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini dalam kegiatan coaching kali ini, apa saja nih yang sudah Bu Riri siapkan? Yang sudah saya siapkan sih, pertama saya tentu saja saya membaca kembali aula spiritual yang harus saya terapkan. Kemudian saya menulis beberapa gambaran pertanyaan terkait dengan aula spiritual. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Nih kan dalam mengcoach ya, dalam praktek coaching ini ada kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga tentang pertanyaan berbobot. Nah, dalam praktek coaching kali ini yang mau Ibu Riri tingkatkan itu kompetensi yang mana? Dalam praktek coaching kali ini kompetensi yang fokus yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau dari itu apa sih indikator keberhasilan Bu Riri ketika sudah mengajukan pertanyaan keberhasilannya? Indikatornya mungkin tergambar kalau saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan saya mampu mendorong coachee untuk mengungkapkan atau menemukan solusinya sendiri untuk masalahnya. Mungkin seperti itu, Bu. Itu indikator keberhasilannya. Ya. Nah, untuk itu mari kita saksikan praktek coaching yang akan kita lakukan. Iya, selamat sore Pak Ristu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Ristu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, kemarin katanya Pak Ristu ada yang ingin mau diobrolkan nih sama saya nih. Ya. Kira-kira apa nih Pak Ristu yang akan kita bicarakan hari ini? Betul sekali Ibu. Setelah adanya pembagian 2 shift di sekolah ya Ibu ya, itu jadi waktu saya jadi bingung tuh Bu. Jadi bingung untuk melakukan kegiatan antara CGP dan pembelajaran di kelas. Jadi topik yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai mungkin kegelisahan Pak Ristu ya, tentang di mana di sekolah itu udah ada pembagian 2 shift, kemudian terkendala juga Pak Ristu dengan mungkin intinya adalah manajemen waktu ya, betul. Antara tugas-tugas LMS mungkin Pak Ristu sebagai guru penggerak dengan tugas Pak Ristu sebagai guru, mungkin seperti itu Pak Ristu. Iya. Kira-kira nih Pak Ristu, apa nih yang Pak Ristu harapkan atau tujuan dari Pak Ristu di akhir perbincangan kita hari ini? Yang saya inginkan dari perbincangan kali ini, saya menginginkan solusi terbaik, mungkin dulu solusi terbaik bagaimana cara memanage diri antara sekolah dengan kegiatan di luar sekolah. Betul, baik. Jadi yang Pak Ristu harapkan ini mungkin solusi ya. Bagaimana Pak Ristu dapat memanage waktu antara tugas Pak Ristu sebagai CGP dan juga sebagai guru. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kira-kira nih bisa dijelaskan nggak kondisi yang Pak Ristu sekarang alami itu seperti apa? Kondisi sekarang itu karena sekolah itu ada bagian pagi dan siang, itu adalah seminggu pagi dan seminggu siang. Nah, untuk yang bagian pagi memang saya tidak terkendala dengan kegiatan CGP. Tapi untuk yang bagian siang, karena di bagian siang itu kita mulai dari jam 11:30 sampai 1:30. Nah, di mana pada saat kegiatan
CGP itu kalau ada Zoom meeting atau ada Gmeet gitu, itu pada jam 1 sampai setengah 4. Jadi saya sering meninggalkan kelas. Baik, jadi Paristu ini jadwalnya siang mungkin mengajar. Nah, sedangkan pada jam siang ini adalah waktunya kegiatan seperti CGP ini ya Pak? Iya, betul. Kira-kira nih, sebenarnya nih, kondisi ideal mungkin ya pasti Paristu menginginkan kondisi ideal seperti apa sih yang Paristu inginkan? Hal yang diinginkan, pertama emang saya menginginkan kelas pagi terus, tapi tidak bisa ya karena kita ini bersebelahan dengan kelas lain, jadi itu mungkin kondisinya tidak akan tercapai. Paling yang dilakukan itu, jadi anak kan punya handphonenya dari orang tua, selama pagi itu masih ada orang tuanya, jadi pas malamnya anak diberitahu mungkin pembelajaran besok kita belajar tentang ini, baca dulu tugas dari ini, jadi anak sudah ada bahan dulu. Terus kemudian karena ini ada kita satu kelas dengan kelas 3, jadi kan keluarnya jam 11, tapi di jadwal jam setengah 12, jadi dimajukan anak-anak masuk jam 11 ya, nanti sampai jam 2 kalian belajar sama Paristu, dan dari jam 1 kalian belajar mandiri. Seperti itu Bu yang sering saya lakukan. Ya, kalau kondisi ideal itu mungkin kalau saya posisikan di angka 10 mungkin ya Paristu. Jadi kira-kira nih yang sekarang Paristu alami ini dari angka yang paling rendah 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi mana nih keadaan Paristu ini? Kalau fokusnya ke pembelajaran di kelas lebih ke angka 6 Ibu, karena setengah pelajaran siswa itu terambil oleh kondisi saya. Gitu. Jadi angka 6 ya Paristu. Nah, dari angka 6 ini mungkin Paristu juga ingin istilahnya ingin ada yang meningkat mungkin ya. Iya. Mungkin kalau dari 1 10 sampai 10 ingin ada di kondisi yang mana mungkin Paristu? Ya, karena kondisinya yang memang tidak bisa diubah karena waktu itu, mungkin di angka 8 saja Ibu, lebih dalam artian karena kondisi kelas sudah ada solusinya tadi barusan, paling lebih ke kondisi manajemen diri aja. Manajemen diri. Ya, jadi kalau saya tidak ada waktu untuk belajar LMS di rumah atau apa, karena perjalanan rumah itu saya jauh Ibu ya, lumayan 30 km dari rumah ke sekolah. Jadi saya manfaatkan waktu 1 jam itu untuk membaca materi CGP itu untuk solusi diri sendiri, untuk solusi anak yang tadi ya udah kemudian kenapa saya ingin 8 ya, meskipun anak-anak nanti dibelajarkan mandiri, nanti saya ingin berarti iya ya, kalau ingin 8 berarti harus ada target yang dilakukan, hal yang dilakukan. Paling nanti karena anak-anak sering baca-baca gitu ya, baca-baca entah itu di buku, entah itu di entah itu di TikTok pun mereka ternyata sering belajar. Ini paling lebih memanfaatkan medianya saja Bu nanti pada saat belajar mandiri. Baik ya, jadi kalau yang saya tangkap mungkin dari kondisi dari 6, Paristu menginginkan kondisi ada di angka 8. Tadi Paristu sudah mengungkapkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah manajemen diri mungkin Paristu begitu. Jadi sebelumnya mungkin Paristu akan membuat target-targetnya mungkin dari itu ya, yang akan diprioritaskan itu apa, mungkin seperti itu. Nah, bisa dideskripsikan lagi nggak dari, tentu saja dari angka 6 menuju angka 8 itu kan harus ada upaya, itu harus ada aksi-aksi. Aksi-aksi seperti apa yang rencana yang akan Paristu lakukan? Karena memanfaatkan waktu dengan kelas orang lain, jadi memundurkan waktu masuk dari jam 11:30 dari jam 11 gitu ya. Jadi masuk jam 11 kita fokus belajar dulu dengan anak. Udah dari situ nanti kan ada belajar mandiri itu anaknya. Saya buatkan soal-soal, terus kemudian memperbolehkan anak menggunakan sumber belajar lain kayak handphone, jadi membuat pembelajaran yang lebih menarik menggunakan media seperti itu. Kemudian kalau emang tidak bisa dilakukan gitu ya, mungkin anak bosan bapak pakai handphone terus gitu ya, paling meminta karena kelas ada 4
dalam artian kelas 5 itu ada 4, meminta rekan sejawat untuk rolling. Ya, kita rolling gantian mengajar dulu untuk menggantikan kelas yang tidak ada. Oke, Pak Rizky, jadi saya tangkap tadi aksi-aksi yang akan Pak Rizky lakukan, di antaranya yang pertama akan memundurkan waktu mungkin masuk anak, kemudian Pak Rizky juga mungkin akan merancang beberapa kegiatan mandiri untuk anak, kemudian Pak Rizky juga untuk agar anak lebih tertarik, mungkin Pak Rizky akan menggunakan berbagai sumber belajar, begitu ya Pak Rizky? Dan kemudian Pak Rizky juga akan meminta bantuan dari rekan Pak Rizky mungkin. Nah, dari aksi-aksi ini mungkin apa prioritas Pak Rizky yang akan Pak Rizky lakukan? Prioritas yang akan dari 4 itu ya mungkin lebih ke yang tadi memaksimalkan yang 2 jam pelajaran bersama saya. Ya, jadi selama yang dari jam 11 sampai jam 1 itu anak-anak harus fokus belajar dengan saya. Anak-anak kalau tidak mengerti, kalau tidak paham, kalau ada yang ingin disampaikan, ya sampaikanlah di 2 jam pembelajaran. Gitu. Ya, jadi Pak Rizky akan memaksimalkan 2 jam itu ya dengan sebaik mungkin ya. Untuk melaksanakan rencana ini, aksi-aksi ini tentu saja nanti Pak Rizky akan menghadapi gangguan atau hambatan. Nah, kira-kira nih gangguan atau hambatan yang seperti apa nih yang nantinya akan muncul pada saat Pak Rizky melakukan rencana? Gangguan itu karena jam 11 sampai jam 1 itu adalah masa-masanya panas cuaca. Hambatannya mungkin anak merasa gerah, merasa bising karena orang lain istirahat. Kok saya belajar? Tapi saya di situ menenangkannya di situ saja. Ini kesempatan hanya Pak Rizky 2 jam bersama kalian. Ayo gunakan, manfaatkan sebaik mungkin. Nanti kalau masalah istirahat, masalah gerah, nanti kasih bonus. Paling pengertiannya nanti seperti itu. Solusi untuk apa terhadap gangguan tersebut? Udah ada kipas, alhamdulillah. Ada kipas. Ada kipas di kelas. Sudah ada kipas. Ya. Gangguan yang terhebatnya itu bisikan dari luar, karena anak kan orangnya melihat orang, Pak yang kelas lain udah istirahat, kita belum. Cara merespon itunya saja. Cara meresponnya seperti apa? Mungkin memotivasi mungkin anak ya untuk lebih memahami mungkinnya kondisi itu. Nah, di rencana ini, kira-kira komitmen Pak Rizky terhadap rencana Pak Rizky itu seperti apa? Komitmennya ya saya bisa membagi waktu dengan baik, memberi kesan belajar dengan anak dengan baik. Kemudian jika emang ada hal yang perlu diingatkan atau salah gitu, tolong anak-anak kalau ini tolong berkatalah jujur. Jadi memberikan kejujuran kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak. Kalau emang tidak enak belajar seperti ini, coba ungkapkan, nanti aku siap menerima. Oke, nah untuk melaksanakan komitmen ini, nah, adakah yang membantu Pak Rizky dalam melaksanakan komitmen Pak Rizky ini? Oke, yang pertama jelas siswa saya sendiri, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga adalah meminta izin ke kepala sekolah dan wali kelas yang dipakai ruangannya dengan saya. Akan dengan siswa dulu mungkin ya, kemudian kepala sekolah dengan wali kelas yang ditempati kelasnya dan rekan sejawat teman pengajar kelas 5. Luar biasa. Nah, kira-kira nih rencananya kapan nih Pak Rizky akan melaksanakan aksi ini? Ya paling pas bagian kelas siang aja minggu depan. Minggu depan ya. Mudah-mudahan aksinya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Rizky. Nah nih kira-kira nih dari awal kita tadi berbincang sampai sekarang, apa nih yang Pak Rizky dapatkan di perbincangan kita kali ini? Ya, yang bisa saya dapatkan untuk mencapai angka 8 atas perbincangan kali ini, yang satu, harus tetap yakin dengan tujuan kita. Tujuan kita itu harus itu berarti tujuan kita harus jelas. Bagaimana cara memanage diri, bagaimana membuat anak berkesan, bagaimana memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Rizky. Semoga rencana Pak Rizky ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti saya juga ingin mendengar perkembangannya seperti apa. Mungkin kita ketemu lagi Pak Rizky ya untuk mendengar cerita Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih.
Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya tadi praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bu Riri dan Pak Ristu ini. Bagus sekali, selamat Ibu sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Saya amati dari tadi semuanya sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian alur tirtanya juga sudah terpenuhi semuanya dari semua tadi praktek coaching. Nah, sekarang saya akan mengkonfirmasi nih beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu barusan laksanakan. Di antaranya kan tadi dari awal bahwa komitmen Bu Riri bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, di mana pertanyaan tersebut muncul dari pertanyaan ungkapan dari coachingnya yang bisa mendorong coach untuk mengembangkan diri dan menemukan solusinya. Nah, apakah itu sudah dirasakan atau sudah muncul dalam praktek coaching yang tadi Ibu lakukan? Ya, baik Ibu, saya rasa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa sudah muncul. Tergambar tadi dari Pak Ristu yang mengungkapkan bagaimana aksi-aksi yang akan Pak Ristu lakukan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian Pak Ristu juga mengungkapkan solusi jika ada gangguan atau hambatan nanti terhadap rencana Pak Ristu. Mungkin saya rasa sudah muncul Bu itu kompetensinya. Betul sekali ya. Tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Ristu sebagai coach, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan sudah bisa membuat Pak Ristu bisa merefleksikan apa yang dilakukan ya. Nah, semoga dengan seiring waktu kita semua berjalan, kita benar-benar bisa mempraktekkan praktek coaching ini dengan benar dan bisa mengimplementasikan semua kompetensi dari coach dan yang akan berdampak pada pengembangan diri kita semua. Mungkin sekian praktek coaching yang telah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.